Assalamualaikum Pak Kepsek. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Kepsek? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi kami di sini Kepsek dari CGP yang 11 Calon Penggerak Kabupaten Pelalawan yang 11. Jadi di sini kami ada tugas mewawancarai kepala sekolah 2 atau sampai 3 kepala sekolah di lingkungan sekolah kami. Tugas. Jadi yang satu lagi itu kepala sekolah kami sendiri di mana tempat tugas, yang 2 lagi di lingkungan sekitar sekolah kami. Jadi di sini kami minta waktunya kepada Bapak sebagai pimpinan di SD Musbinanawa ini. Kira-kira Bapak berkenan nggak? Kira-kira? Oke, kami Bersedia ya? Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, lebih banyak kita tekan dulu Pak ya. Saya Adam Ridullah dari SDN Kabupaten Wonosobo. terima kasih atas kunjungan. Bisa Pak? Mana tahu saling kenal mengenal kan? Oke, baik. Nama saya Darmawi. Saya diberi mana sebagai kepala sekolah di SD Musbinanawa. Mungkin. Jadi Bapak selama jadi pimpin ini kira-kira sudah berapa lama Pak untuk memimpin atau menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SD Musbinanawa ini? Kebetulan saya sebagai pengganti ya. Dahulunya sudah ada kepala sekolah yang lama. Kalau saya kebetulan di SD Musbinanawa ini baru berjalan sekitar 4 bulan lah. Karena saya mulai awalnya dari awal baru sampai sekarang. Karena saya dipindahkan ke sini untuk mengembangkan sekolah. Berarti kurang lebih dari 4 bulan ya Pak ya? Sekitar itu. Dari 4 bulan ini Bapak sudah menjalankan tugas sebagai pimpinan. Untuk itu ada sebagai wawancara kami atau sebagai kasus-kasus yang alami kan. Jadi ini Pak pertanyaan kami kepada Bapak yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika atau keluar? Kalau di lima etika itu di setiap sekolah itu pasti ada. Iya. Pasti ada di setiap sekolah. Termasuk sekolah kita. Sekolah kita masalah dilema etika itu ada, tapi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kontinu, tidak berkelanjutan ya. Iya. Ada banyak beberapa kasus, contohnya ya perkelahian anak. Itu perkelahian anak itu jelas semua sekolah, apalagi tingkat SD itu udah pasti ada. Contohnya di sekolah kita nih seperti berkelahi ya, seperti anak-anak saling apa itu pasti ada. Bagaimana kami cara mengidentifikasinya? Ya kalau anak-anak usia segitu itu kami biasanya mengadakan pendekatan dengan orang tua. Kita mendekati gimana kita panggil orang tuanya, bagaimana cara mengembangkan anak ini. Anak ini pasti dia kalau anaknya yang langsung kita kasih hukuman tidak pernah, karena mengasih hukuman anak itu sangat berpengaruh terhadap efeknya terhadap berkelanjutan. Jadi anak-anak itu tidak boleh dihukum, tidak apalagi hukuman fisik itu jarang dan tidak boleh. Jadi kami bagaimana cara pendekatan dengan orang tua. Pendekatan Pak ya. Ada kira-kira dilemanya kalau Bapak ingin menyelesaikan masalah kasus tersebut? Dilema gitu ibaratnya. Pasti ada. Ya. Dilema itu pasti ada. Karena apa? Karena kasus anak dengan usia segitu itu susah. Dilemanya banyak. Kita cara menegur anak itu dari menjadi dilema. Bagaimana caranya? Nah itu dari dilema ya. Kemudian menghadapi orang tuanya juga dilema. Baik Pak. Ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan itu ada 2, di mana kepentingan itu sama-sama atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kita melihat dulu kasusnya, bagaimana cara kepentingannya. Kalau dia ada 2 unsur, kita pilih dulu, kita lihat skala prioritasnya. Apa yang bagus, apa yang dampaknya besar, itu yang kita prioritaskan. Kalau
apa kalau ada dua kepentingan ya kita ambil yang terbaik. Bagaimana yang paling bagus kita lakukan. Apalagi kita bentuknya yayasan. Kalau yayasan ini ada lagi keputusan dari yayasan, kemudian ada lagi baru kepala sekolah, baru guru. Bagaimana kalau dia ada dua kepentingan yang baik, ya kita pilih yang prioritasnya. Bagaimana yang terbaik untuk sekolah kita. Menurut saya seperti itu. Di prioritasnya mana yang paling baik ya Pak ya? Ya, mana yang paling bagus, mana yang bisa berkesinambungan, mana yang paling masalahnya lebih besar, itu yang kita prioritaskan. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, prosedur langkah-langkahnya kalau dia ada kasus, contohnya di dilema etika ya, dilema etika itu biasanya kasus yang anak-anak lakukan. Ya kita pertama kita identifikasi kasusnya, kemudian kita panggil anaknya, kemudian kita nasihati, kita ajak dengan guru BK, wali kelas, bagaimana cara menemukannya. Setelah kalau udah terlalu besar baru kita panggil orang tuanya. Nah itu cara sistemnya apa ya? Gimana sistemnya kita panggil, kemudian baru kita nasihati. Kalau masalah hukuman itu tidak ada. Kalau hukuman fisik itu sangat berpengaruh karena itu tidak boleh. Jadi kita mengadakan pendekatan antara kolaborasi guru-guru, guru mapel, guru wali kelas, kemudian guru BK itu sangat penting. Adanya kesiswaan, nah itu sangat penting. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam memutuskan adakah kasus ini? Yang paling efektif kalau menurut saya memang itu adalah bagaimana cara pemanggilan orang tua. Yang paling efektif itu dengan cara nasihat. Kalau anak usia SD tidak bisa dikasih hukuman karena akan berulang kembali. Kalau dia kasusnya seperti itu, etika itu biasanya kita menggunakan nasihat. Pertama kita panggil anaknya, apa penyebab ini terjadi. Itu yang pertama, apa penyebab ini terjadi kasus ini, kemudian kita nasihati, kita beri masukan. Kalau anaknya masih kecil usianya, contohnya di kelas bawah itu belum bisa masuk nasihat ya. Iya. Kalau kelas bawah belum bisa masuk nasihat itu dengan orang tua. Jadi kita pendekatannya bagaimana dengan orang tua, siswa yang diajak, itu tidak seperti itu cara mengidentifikasi, gimana cara penyelesaian kasusnya. Biasanya kalau kasus-kasus seperti itu jarang masuk ke bagian pimpinan atau kepala sekolah ya, itu udah selesai sama siswa. Kasus-kasus yang hal-hal yang seperti itu, karena alhamdulillah di sekolah kita kasus yang besar itu belum ada ya, jadi bisa diselesaikan oleh wali kelas dan siswa. Baik Pak ya. Jadi hal-hal apa saja Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus dilematika? Tantangannya ya kalau menurut saya, kalau tantangan itu banyak. Yang paling utama itu tantangan usia anak. Karena usia anak SD itu belum bisa kita berikan teguran yang apa ya. Karena anak SD itu belum masuk ya. Kalau kita tegur segini dia nanti akan berulang lagi. Karena anak usia SD itu belum bisa mencerna bagaimana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang paling dilema itu yang susah ya. Bagaimana apa ya? Cara teguran itu sangat susah. Jadi Bapak selama ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau katakanlah dalam menyelesaikan kasus dilematika? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak punya jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilematika ini? Kalau jadwal khususnya tidak ada terjadwal ya. Karena kasus dilema etika ini jarang terjadi di sekolah kami ya. Walaupun ada itu ya kan kita langsung selesaikan misalnya itu. Apa penyebabnya kita identifikasi, kemudian kita cari masalahnya, apa penyebabnya, kemudian solusinya kita cari. Bagaimana ini? Ya alhamdulillah hari itu juga selesai. Karena kita kalau penjadwalan khusus itu tidak ada ya. Kita biasanya ada kasus hari itu ya kita selesai. Berarti kalau selesai ke tempat itu ya. Iya. Jadi Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendorong selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam keputusan dilematika ini? Kalau membantu jelas enggak? Jelas
ya. Pertama kita yayasannya pimpinan tetap ada ya. Ya. Di atas saya pimpinan kepala sekolah masih ada pimpinan lagi. Nah, jadi kalau kita yang membantu itu biasanya dari bawah. Pertama kalau etika ini kita cari dulu kasusnya sama wali kelas apa penyebabnya. Nah, pertama yang membantu ya wali kelas. Ada wali kelas baru kesiswaan, kemudian baru ke kepala sekolah. Pasti ada yang membantu. Karena nggak mungkin kasus itu diselesaikan oleh sendiri. Karena guru saling kolaborasi itulah yang membuat kasus itu mudah dicerna, mudah diselesaikan. Oke Pak, dari sekian banyak yang Bapak sampaikan tadi atas kasus dilematika, jadi semua hal itu ada tak pembelajaran yang Bapak ambil atau Bapak petik dari yang Bapak sampaikan tadi dalam mengambil keputusan dilematika? Jelas ada. Pelajaran yang itu sangat banyak ya. Sangat banyak kita ambil pelajaran kalau dia kasus-kasus seperti ini. Ya pertama kasusnya yang kita ambil pelajaran itu ya adanya saling kolaborasi, itu ibaratnya adalah suatu yang sangat bisa dipahami. Kolaborasi antara guru-guru, antara kesiswaan, guru BK, guru sekolah itu yang pertama. Kemudian adanya kerjasama dengan orang tua. Komite itu sangat penting. Apalagi kalau kasusnya terlalu besar itu kita pasti akan melibatkan orang tua. Nah, itu yang kita pelajari hikmah dari itu yang kita bisa dengan orang tua, kita bisa saling karena yang paling penting itu adalah kerjasama. Itu yang paling saya ambil itu, yaitu kerjasama, kolaborasi. Oke, baik Pak ya. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan sudah kami catat, sudah ada di teman kami. Kami hendaknya nanti apa yang kami catat ini bisa kami terapkan sebagai pemimpin suatu saat untuk menerapkan dalam keputusan yang terjadi insyaallah Pak ya Pak ya. Sekali lagi Pak, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, terlebih ini kepada kami, lebih dari kepada kami mohon maaf Pak ya dalam menunggu keputusan Bapak. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.